tidak sampai lanjut ke yang lebih tinggi, karena di sini nih menganut asas actor incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan. Kita akan buktikan nanti di persidangan. Ressa muncul ke hadapan publik dengan pengakuan yang mengejutkan. Ressa mengaku sebagai anak biologis dari penyanyi dangdut kondang Denada Tambunan. Hal ini tentu membuat publik heran. Sebab selama ini Denada diketahui hanya memiliki seorang anak, Aisyah Aurum, yang merupakan buah hati dari pernikahannya dengan Jerry Aurum. Denada dituntut ganti rugi sebesar 7 miliar atas dugaan penelantaran anak oleh Ressa. Andika Megista Cahya yang menyatakan bahwa kliennya telah ditelantarkan selama 24 tahun oleh Denada. Gugatan tersebut telah didaftarkan pada 26 November 2025 dengan pokok perkara dugaan perbuatan melawan hukum berupa penelantaran anak. Kan proses persidangan sedang berjalan nih. Dan saat ini proses persidangannya kan masih dalam tahap mediasi pertama. Jadi kenapa klien kami melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi? Ya, yang pertama memang dia baru tahu. Beberapa tahun ini baru tahu kalau memang dia ini sebagai anak kandung atau anak biologis dari artis berinisial D tadi itu. Yang kedua, kenapa baru menggugat? Ya karena mungkin baru berani ya. Terus mungkin juga ada faktor-faktor penunjang lainnya juga. Jadi kemarin dengan adanya kita selaku kuasa hukum dan tim baru melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi per tanggal 26 November 2025. Selama dia sekolah dulu di tempat dia tinggal, memang banyak yang menyatakan, cuma dia nggak pernah menggubris hal itu. Namun akan tetapi semakin dia dewasa, banyak kerabatnya sendiri yang menyatakan kepada dia. Akhirnya dia cari tahu sendiri beberapa tahun terakhir ini, mungkin 2-3 tahun yang lalu lah insya Allah. Setelah dia tahu bahwa dan yakin, akhirnya dia berani mengungkapkan jati dirinya. Dia berupaya untuk mencari kebenarannya, ya salah satunya dengan mengajukan gugatan ini. Andika menjelaskan, jika kliennya, Ressa, mengalami kerugian material dan hak-haknya hingga berusia 24 tahun. Andika menegaskan bahwa tuntutan kliennya bukan semata-mata soal materi, melainkan keinginan untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan secara hukum sebagai anak biologis Denada. Disinggung soal upaya yang dilakukan oleh Ressa untuk menemui Denada, Andika mengatakan jika kliennya tidak memiliki akses untuk berbicara langsung dengan Denada. Karena memang tidak ada akses untuk berbicara langsung. Ini kan selama ini si Ressa ini kan tinggalnya juga dengan kerabat ya. Jadi saat ketemu itu tidak pernah bisa berbicara, karena taunya ya juga saudara, bukan ibu saudara, hanya saudara-saudara saja. Jadi dalam proses persidangan nanti, saat ini kan ada upaya mediasi ya. Kami berharap, besar harapan kami, perkara ini ya bisa selesai di mediasi saja, tidak sampai lanjut ke yang lebih tinggi, karena di sini nih menganut asas actor incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan. Kita akan buktikan nanti di persidangan. Jadi pada dasarnya gugatan ini kan semata-mata ini kan bukan hanya untuk sebagai pengakuan saja, pengakuan anak saja, melainkan pengakuan atas hak-haknya sebagai seorang anak yang dibesarkan oleh orang lain, walaupun itu masih ada hubungan keluarga atau kerabat. Karena saya melihat dari ceritanya ini kan apa yang dinilai ini tidak dilakukan oleh tergugat. Di sini kan kita juga menganut norma kepatutan ya ini ya. Kepatutan dalam kepatuhan dalam masyarakat. Nah, di sini itu nggak didapatkan oleh klien kami.
Karena kalau kita menganut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 79, 74 ya, pasal 43 ayat 1, ini terkait undang-undang perkawinan bahwa seorang anak yang mempunyai hubungan keperdataan, seorang anak ini mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Makanya kita melakukan ini. Nah itu kurang tahu kami kurang tahu. Abang nggak coba menanyakan soal itu ke Resanya? Enggak. Dan saya yakin dia juga nggak akan tahu. Karena dia juga nggak akan tahu. Karena memang ya apa ya, waktu itu kan dia masih kecil ya dan nggak ngerti ya. Daripada saya ngorek dan bikin luka lagi, karena kami tim kuasa hukumnya si Resa ini kan menjaga psikis nih, apalagi dengan adanya pemberitaan ini, aduh ngeri kali nih, kasihan klien kami. Ibu biologisnya itu orang yang mengasuh dia saat ini. Bisa jadi seperti itu, mungkin karena desas-desus mungkin ya, karena selama dia sekolah dulu, selama dia begini, banyak suara-suara terkait dia. Akhirnya setelah dia dewasa, dia berani menentukan sikap, mungkin dia mencari informasi, mengkorek-korek informasinya sendiri, ya sampai sekarang jadilah begini. Andika juga menceritakan bagaimana keterbatasan ekonomi yang dialami Resa selama ini. Resa bahkan harus putus kuliah dan mengharuskannya bekerja di sebuah toko. Pihak kuasa hukum berharap mediasi yang akan digelar pada 15 Januari mendatang dapat memberikan titik terang atas status hukum Resa sebagai anak biologis Denada serta menjadi awal penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, nanti kita akan jawab itu semua setelah proses ini berjalan di persidangan. Saat ini kan masih mediasi nih Bang. Saat ini prosesnya masih mediasi. Minggu depan ini mediasi kedua. Kita punya waktu kurang lebih 3-60 hari. Jika tidak sepakat maka sidang akan dilanjutkan. Nah, saat pembacaan materi gugatan dan pembuktian, kita akan floor semua ke rekan-rekan media Bang. Belum ada, saat ini belum ada komunikasi dari pihak tergugat kepada kami. Kalau itu sih kebijakan majelis ya dan hakim mediator. Yang pasti dari PN Banyuwangi kemarin berharap prinsipal juga bisa hadir saat proses mediasi ini. Ya nanti saat proses pembuktian. Karena kembali lagi saya jelaskan, di sini kan kita menganut asas actori incumbit probatio, yang dimana siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan. Betul kuliahnya terputus. Ya kalau di sini nih apa ya? Saya ingin menjelaskan kembali bahwa seorang anak ini mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Nah, yang dimaksud dengan hak-hak keperdataan ini kan ada pemeliharaan atau pengasuhan, terus pemenuhan kebutuhan hidup atau nafkah, pendidikan dan perlindungan hukum, tanggung jawab moral dan sosial serta lain-lain. Nanti itu saat proses persidangan yang lebih lanjut Bang, bisa kita buka lebih detail lagi kepada rekan-rekan media itu. Belum kayaknya, karena memang saat ini status klien kami ini kan juga tertekan ya. Saya menjaga psikologi klien kami agar bisa lebih tenang lagi. Jadi banyak sekali tekanan-tekanan dari luar yang dialami oleh klien kami. Kami berusaha untuk melindungi hak-hak klien kami sementara ini. Denada sendiri hingga saat ini masih enggan untuk memberikan statement atas kegaduhan yang terjadi. Melalui tim manajemen yang diwakili oleh Risna Oris, menuliskan melalui press release meminta agar permasalahan yang terjadi yang dialami Denada biar menjadi ranah privasi keluarga. Pihak manajemen juga meminta waktu untuk Denada bisa menelaah persoalan yang sedang bergulir ini. Untuk teman-teman media, menanggapi banyaknya pertanyaan terkait pemberitaan yang ramai di pemberitaan, maka saya Risna Oris selaku perwakilan manajemen Denada menyampaikan sangat prihatin atas isu publik yang berkembang. Bagaimanapun semua keluarga memiliki privasi.
Situasi ini tentu bukan hal yang mudah bagi Denada. Kami mohon pengertian agar Denada diberikan ruang dan waktu untuk menelaah perkara ini.